Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Pagi itu, sinar mentari belum sepenuhnya menembus kabut tipis yang menyelimuti desa Benowo. Namun beberapa pasang mata warga telah tertuju pada sebuah rumah tua yang berdiri angkuh di ujung jalan berbatu, rumah peninggalan keluarga Prawira. Meski telah lama kosong, rumah itu tak pernah benar-benar ditinggalkan. Sebab setiap pagi, dua sosok setia, Laila dan Eman, selalu hadir, menyapu dedaunan gugur, dan membersihkan debu yang menyelimuti masa lalu. Namun pagi itu berbeda. Rumah yang biasanya hanya dibersihkan sekadarnya, kini tampak dipersiapkan seakan-akan menyambut tamu agung. Eman menyapu lebih giat, Laila mencuci jendela hingga berkilau, dan bahkan Fikri, putra mereka, turut mengangkat tumpukan sampah kering dari pekarangan. Wajah mereka penuh kesibukan, namun ada kegelisahan samar di balik gerak mereka yang cekatan. Dari seberang jalan, Rusdi, ketua RT yang telah mengenal Eman selama bertahun-tahun, menghampiri sambil menautkan alis. Wah, Pak Eman rajin sekali pagi-pagi begini. Bukankah kemarin rumah ini sudah dibersihkan? Dengan senyum hangat yang tak pernah pudar, Eman menjawab. Anu, Pak RT, Non Diah memberi kabar. Katanya, beliau akan pulang ke sini. Jadi saya dan keluarga segera bersiap agar rumah ini kembali nyaman saat ia tiba. Sejenak, wajah Pak Rusdi berubah. Sebuah perubahan kecil namun nyata, seperti riak pada air tenang saat batu dijatuhkan ke dalamnya. Fikri yang berdiri tak jauh dari sana, menangkap perubahan itu. Tapi ia diam, seolah tahu bahwa terlalu dini untuk menanggapi kegelisahan yang mulai terbit di wajah orang dewasa. Dia? Yang anak kedua almarhum Tuan Abdi dan Nyonya Suri itu? Benar Pak RT, Non Diah. Nyonya Suri wafat 3 hari lalu. Tak ada lagi keluarga yang tersisa di tempat tinggalnya kini. Jadi beliau memilih pulang ke sini. Kata-kata itu mengambang di udara. Sunyi, namun mengandung berat yang sulit dijelaskan. Deden, anak Pak Rusdi, yang baru saja mendekat, sempat mendengar percakapan itu. Wajahnya memucat, dan meski di hatinya ada sebersit harapan untuk kembali melihat dia, ada ketakutan lain yang lebih besar, bahwa dia akan kembali ke tempat yang seharusnya ditinggalkan selamanya. Sebab semua warga desa Benowo tahu, rumah keluarga Prawira bukan rumah biasa. Rumah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, tapi dirasakan oleh jiwa. Dan semua orang sepakat bahwa meninggalkan rumah itu adalah keputusan paling bijak yang pernah diambil oleh keluarga tersebut. Tapi nyatanya, keputusan itu pun tak menyelamatkan mereka. Satu persatu, anggota keluarga Prawira meninggal dunia. Penyakit aneh, kecelakaan, atau sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. Kini, hanya dia yang tersisa. Gadis kecil yang dulu lincah berlari di pekarangan, kini akan kembali sebagai satu-satunya pewaris dari rumah yang dikutuk oleh sejarahnya sendiri. Jadi benar hanya dia yang tersisa? Iya Pak RT, dan jujur saja, saya dan keluarga sangat takut Non Diah akan menjadi korban berikutnya. Kami sudah mencoba membujuk, tapi Non Diah bersikeras. Katanya, ini rumahnya, ini kampung halamannya. Deden sering melihat hal-hal aneh di sana, makhluk halus katanya. Bahkan di siang hari. Mungkin Mas Deden sebaiknya pindah kamar. Tidak baik kalau terlalu sering melihat hal-hal begitu. Tapi Deden hanya menggeleng perlahan, lalu melangkah mendekat dengan wajah tenang. Saya justru lebih tenang karena bisa melihat mereka. Kalau ada bahaya, saya bisa memberitahu kalian sebelum sesuatu terjadi. Kata-kata itu membuat Eman dan Fikri saling pandang. Ada rasa hormat, juga kelegaan. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya pagi itu, mereka merasa sedikit siap menghadapi kedatangan dia. Dan seakan semesta mendengar, suara deru mobil mengusik keheningan. Sebuah taksi tua berhenti di depan pagar rumah Prawira. Pintu terbuka, dan dari dalam muncul seorang wanita, anggun, tenang, dan membawa koper besar beroda. Dia telah pulang. Eman menyambut dengan cepat. Bu, Non Diah sudah tiba. Laila keluar dengan tergesa, tangan masih basah oleh air cucian. Dia mendekat perlahan, senyumnya terukir manis, seperti masa kecilnya. Tak ada tanda luka, tak ada ketakutan. Seolah kematian yang melingkupi keluarganya hanyalah kabut pagi yang bisa disapu hilang. Assalamualaikum Pak Eman, Pak Rusdi. Waalaikumsalam. Deden dan Fikri hanya berdiri terpaku. Dua pemuda itu, yang dulu bermain bersamanya, kini berdiri seperti patung batu, terjebak antara kenangan dan kekhawatiran.
Laila memeluk dia erat, menahan air mata yang mendesak keluar. Apa kabar, Bulik? Alhamdulillah baik, Non. Non dia sendiri bagaimana? Aku baik, Bulik. Masih sehat. Belum terkena penyakit seperti keluarga yang lain. Tapi, aku tak bisa lari dari takdir, bukan? Sunyi, sepi yang menusuk, seperti kabar kematian yang datang tiba-tiba. Tak ada yang tahu harus menjawab apa. Tapi dia tetap tersenyum, seolah hal itu bukan hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang sudah ia terima dengan lapang dada. Lalu, ia mendekat ke Fikri. Tanpa ragu, tanpa canggung, ia memeluknya. Pelukan itu seperti mengulang masa lalu, ketika ia bersembunyi dari kejaran Ardito dan Aprilio, dua saudaranya yang kini telah tiada. Mas Ardit dan Dek Apri tidak bisa mengejarku lagi sekarang. Aku sendirian. Non tidak sendirian di sini, kami di sini. Fikri membalas pelukan itu dengan perlahan, menepuk punggungnya pelan. Dan di antara kabut yang mulai memudar dan pagi yang mulai menghangat, satu hal menjadi pasti. Kembalinya dia bukan sekadar kisah seorang gadis yang pulang ke kampung halaman. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin telah lama menunggu. Koper milik dia sudah dibawa masuk oleh Eman dan disimpan di kamar. Laila kembali meneruskan pekerjaannya di dapur, sementara dia sendiri saat ini sedang berjalan-jalan bersama Fikri di sekitaran halaman depan menuju ke halaman belakang. Rusdi dan Deden sudah pulang. Dia sempat menyapa Deden seadanya sebelum pria itu diajak pulang oleh bapaknya. Keadaan di desa ini banyak berubah ya, Mas. 12 tahun aku tidak pernah pulang ke sini dan perubahan itu terasa begitu banyak. Iya, Non dia benar. Sudah banyak sekali yang berubah di sini setelah 12 tahun berlalu. Yang dulu masih anak-anak sudah menjadi orang dewasa semua sekarang, Non. Iya, Mas. Kalau itu jelas pasti akan terjadi. Mas, lihat saja aku. Aku sekarang sudah bukan anak kecil lagi. Usiaku sudah 25 tahun. Bahkan Mas Fikri dan Mas Deden pun juga sudah berubah saat aku lihat tadi. Sama-sama sudah dewasa dan sama-sama tumbuh menjadi pribadi yang baik. Aku kangen, Mas. Banyak hal yang aku rindukan di sini selama 12 tahun terakhir. Sayangnya, aku baru benar-benar bisa kembali sekarang. Setelah semua anggota keluargaku tidak ada lagi yang tersisa. Fikri terus menatap wajah dia sambil tetap berjalan di sisi wanita itu, yang menemukan kekosongan yang begitu besar dalam diri dia. Dia sendiri jelas tidak bisa menutupi hal tersebut. Meski sudah berusaha mati-matian agar tidak terlihat, dia sedang berusaha untuk tegar menghadapi hidupnya yang masih berlanjut. Dia tampak tidak ingin berputus asa meski tahu bahwa sesuatu tengah mengincarnya. Ayo masuk, Non. Mataharinya mulai tinggi. Nanti Non kepanasan kalau terlalu lama berada di luar. Ayo, Mas. Lagi pula saat ini aku butuh mandi setelah melalui perjalanan jauh. Aku yakin tadi Mas Fikri bisa mencium bau keringatku saat aku sedang memeluk tubuh Mas. Iya, Non dia lagi-lagi benar. Tadi aku bisa mencium bau keringat yang sangat mengganggu ketika... Mas Fikri, jangan terlalu jujur dong. Fikri bergegas lari mendahului dia, sebelum dia menggebuk lengannya seperti saat masih kecil dulu. Fikri hafal betul kalau dia suka menggebuk lengannya. Jika sedang merasa kesal akibat diganggu olehnya, atau oleh almarhum kakak dan adiknya. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Laila masih memasak di dapur, sementara Eman tampaknya sudah kembali ke halaman depan untuk melanjutkan bersih-bersih yang tadi tertunda. Aku ke kamar dulu ya, Mas. Tolong bilang pada ibunya Mas Fikri agar tidak kebingungan mencari-cari keberadaanku. Iya, Non. Akan aku beritahu pada ibuku kalau Non dia ada di kamar untuk mandi dan bersih-bersih. Dia pun segera memasuki kamarnya, lalu mengunci pintu dari dalam serapat mungkin. Ia beranjak menuju ke arah jendela kamar yang gordennya masih tertutup. Kemudian membukanya agar ada cahaya matahari yang masuk. Pemandangan di luar jendela kamar dia masih tampak indah seperti dulu. Hanya ada beberapa perubahan yang menurutnya tidak terlalu mengganggu, sehingga pemandangan itu masih bisa ia nikmati. Baru saja dia hendak berbalik untuk membuka koper, sekelebat bayangan hitam mendadak lewat di luar jendela kamarnya. Hal itu membuat dia kembali menatap ke arah luar jendela dengan tatapan yang lebih tajam. Dasar pengganggu. Dia memilih mengabaikan bayangan hitam yang lewat tadi, dan lebih memilih membuka kopernya untuk mengeluarkan handuk serta peralatan mandi. Pakaian miliknya yang tidak terlalu banyak segera ia susun ke dalam lemari agar tidak berantakan. Koper yang sudah kosong ia simpan di samping lemari. Lalu setelahnya ia bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setengah jam kemudian, dia kembali keluar dari kamarnya dengan tubuh yang sudah terasa begitu segar. Rambut panjangnya yang masih basah ia biarkan tergerai,
agar bisa kering secara alami. Dia tidak terbiasa menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut. Itulah yang menjadi alasan mengapa rambutnya sangatlah sehat dan lebat. Laila memberinya tanda untuk mendekat ke meja makan. Semua makanan yang Laila masak sudah tersaji di atas meja dan berhasil menggugah selera makan dia yang sedang berantakan sejak hari kematian ibunya. Dia segera mencicipi semua makanan yang tersaji dengan lahap, membuat Laila begitu bahagia ketika menatapnya. Kalau masih lapar jangan segan-segan untuk tambah ya Non. Semua ini Bulik masak khusus untuk Nondia. Iya Bulik, insya Allah kalau aku masih lapar, pasti aku akan tambah makanannya sampai aku kenyang. Fikri mendekat sambil membawakan 1 gelas air putih untuk dia. Pria itu tersenyum sambil mengusap-usap puncak kepala dia dengan lembut, meski tatapannya terarah kepada ibunya. Ibu jangan khawatir. Nondia jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk bisa makan sepuasnya, tanpa ada yang berkomentar seperti dulu. Jadi nanti ibu tidak perlu kaget kalau Nondia mendadak mengalami kenaikan berat badan dan berubah menjadi sedikit berisi. Dia langsung meletakkan sendok ke atas piring, lalu melirik sengit ke arah Fikri yang belum beranjak dari sisinya. Maksud Mas Fikri aku akan menjadi gendut? Ya, begitu Mas. Aku sama sekali tidak bilang begitu sejak tadi. Aku nggak ada menyebut-nyebut soal gendut kok. Tadi Mas Fikri bilang aku akan berubah menjadi sedikit berisi kan? Menjadi sedikit berisi itu maksudnya gendut, kan? Iya, kan? Bulik, Mas Fikri jahat. Laila pun tertawa pelan saat mendengar aduan itu lagi dari mulut dia seperti dulu. Ia kemudian menggebuk lengan Fikri agar tidak lagi mengganggu dia yang sedang makan. Kamu itu jangan ganggu Nondia terus nak. Sudah sana, bantuin bapakmu di luar. Tetapi Bu, aku masih pengen ganggu Nondia Bu. Nondia pasti kangen banget ingin aku ganggu lagi seperti dulu. Mas Fikri, nggak ada satu manusia pun di dunia ini yang kangen diganggu. Mas jangan mengada-ngada deh. Fikri pun terkekeh senang karena telah berhasil membuat dia naik darah. Laila hanya bisa geleng-geleng kepala saat melihat kelakuan Fikri dan dia yang tidak ada berubahnya sama sekali. Pintu dapur mendadak terbanting sendiri dan membuat kaget semua orang. Langkah Fikri pun terhenti di tempatnya. Tidak ada lagi suara tawa yang terdengar dari mulut Fikri ketika hal itu terjadi. Dia segera menoleh ke arah pintu dapur dan mendapati sosok kuntilanak tengah berdiri di ambang pintu tersebut sambil menatap tajam pada dia. Dasar tidak tahu diri. Sudah masuk ke rumah orang tanpa diundang. Sekarang malah mau buat keributan. Pergi kamu. Bisamu mengganggu ketenangan orang saja. Fikri maupun Laila merasa kaget dengan apa yang sedang mereka dengar dan saksikan. Pasalnya, tidak ada siapa-siapa di pintu dapur ketika dia mengutarakan kemarahannya barusan. Tatapan dia masih terpaku tajam ke arah ambang pintu dapur. Sorot matanya bukan sekadar marah biasa, ada amarah mendalam yang seolah menyala dari balik pupilnya. Di belakangnya, Laila yang menyaksikan perubahan raut wajah itu hanya bisa menelan ludah. Namun dengan keberanian yang tersisa, ia memberanikan diri menyentuh bahu dia dengan lembut. Sentuhan yang penuh kekhawatiran. Fikri yang semula menjauh, kembali melangkah mendekat. Sementara itu, Eman tiba-tiba masuk ke rumah dengan tergesa. Suara dia yang menggelegar barusan membuatnya cemas. Aura dalam rumah itu pun berubah seketika. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di antara mereka. Non dia marah pada siapa? Kenapa Nondia tiba-tiba marah hanya karena pintu dapur terbanting sendiri? Eman ikut mendengar pertanyaan itu. Dan dari nada suara Laila, ia pun menyadari bahwa baru saja sesuatu yang aneh kembali terjadi di rumah itu. Sesuatu yang berada di luar nalar mereka semua. Itu Bulik. Aku sedang memarahi kuntilanak tidak tahu diri yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Pintu dapur itu tidak terbanting sendiri. Tapi kuntilanak itulah yang membantingnya untuk membuat kita semua merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Mata Laila membola seketika. Sorot panik menyelimuti wajahnya. Ia langsung menoleh ke arah Fikri dan Eman, mencoba mencari ketenangan, tapi justru mendapati kebingungan yang sama. Di saat yang bersamaan, dia, dengan ketenangan yang kontras dari atmosfer di sekitarnya, mengangkat gelas berisi air putih yang sebelumnya diberikan oleh Fikri, dan bangkit dari kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fathiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Dengan langkah tenang, dia melangkah ke arah dapur. Ia menyiramkan air dari gelas itu ke arah yang ia tatap. Seketika, udara berubah. Aroma hangus menyeruak begitu menyengat, mengisi ruangan yang tadi sunyi.
kuntilanak itu, apapun wujudnya, telah menghilang. Dia kembali ke meja makan, seperti tak terjadi apa-apa dan duduk. Kuntilanaknya sudah pergi, Bulik. Bulik tenang saja, dia tidak akan kembali lagi ke sini. Ketiganya, Fikri, Laila, dan Eman, tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Apa yang barusan mereka saksikan melampaui batas kewajaran. Tidak hanya karena dia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, tapi karena ketenangan dan keberaniannya yang luar biasa. Fikri perlahan duduk di samping dia, walau biasanya itu tak akan ia lakukan ketika pemilik rumah sedang makan. Laila tak menegur. Perasaan syok menahannya. Ia hanya diam, lalu bergegas mengambil alat pel untuk membersihkan sisa air yang tadi disiramkan. Non, sejak kapan Nondia bisa melihat makhluk-makhluk halus? Dan bagaimana bisa Nondia menghadapi makhluk halus tanpa merasa takut seperti yang tadi aku lihat? Dia meletakkan sendoknya, lalu menatap Fikri. Tatapannya tenang, tanpa gelombang ketakutan sedikit pun. Aku bisa melihat makhluk halus sejak masih kecil, Mas. Hanya saja, aku tidak pernah bilang karena takut disangka gila oleh almarhum Mas Ardit dan Dek Apri. Kalau sampai mereka tahu, pasti aku akan diadukan pada ibu dan ayah. Takutnya aku dikira kesurupan oleh ayah dan ibu saat tengah bermain kalau sampai mereka tahu. Makanya aku putuskan untuk diam saja. Tapi pada akhirnya ayah, ibu, dan kedua saudaraku tahu kok soal aku yang bisa melihat makhluk halus. Bahkan almarhum kakek dan almarhumah nenek juga tahu perkara itu. Soalnya sejak kami pindah dari sini, aku terus melihat makhluk-makhluk halus yang sering mendatangi orang sakit di dalam keluargaku. Aku jadi sibuk mengusir makhluk-makhluk halus itu agar tidak mengganggu yang sedang sakit, agar mereka bisa tidur nyenyak. Hal itu aku lakukan setiap kali ikut bersama ibu untuk menjaga yang sakit di rumah sakit. Fikri menggeleng perlahan. Kata-kata itu seperti menghantam logika. Ia menatap Laila dan Eman, mencoba mencari ekspresi pembenaran. Tapi keduanya hanya saling memandang, bingung dan tak tahu harus berkata apa. Makhluk-makhluk halus itu selalu mendatangi yang sakit, karena merasa senang ketika melihat mereka tidak bisa tidur sambil mengerang kesakitan. Aku akhirnya tidak pernah menghabiskan waktu untuk bermain lagi setelah pulang sekolah, demi membantu ibu menjaga yang sakit. Aku merasa kasihan pada ibu karena selalu kelelahan dan tetap memaksakan diri. Pertama kali mereka mengetahui hal itu adalah pada saat kakek sakit. Awalnya tidak ada yang percaya padaku, dan beranggapan bahwa aku hanya bermain-main. Tapi ketika aku sering mengusir makhluk halus yang mendatangi kakekku, lalu setelahnya kakekku berhenti mengerang dari rasa sakit dan tertidur pulas, barulah mereka percaya bahwa aku benar-benar bisa melihat makhluk-makhluk halus. Senyum perlahan merekah di wajah dia, meski Fikri bisa melihat jelas bahwa senyum itu membawa luka yang dalam. Senyum dari jiwa yang sudah lama memendam sesuatu. Dan begitulah seterusnya, Mas. Aku selalu mengusir makhluk halus ketika nenek, ayah, Mas Ardit, Dek Apri, dan bahkan ibu sedang mengalami sakit. Sampai terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, siapa nanti yang akan mengusir makhluk-makhluk halus itu jika akhirnya akulah yang akan sakit? Apakah nanti aku akan... Nondia enggak akan sakit. Kami akan membantu Nondia menjaga kesehatan sebisa yang kami mampu. Nondia tidak perlu mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Sekarang, lanjutkan saja makannya. Habiskan. Dia mengangguk pelan. Ia kembali menatap piring makanannya. Fikri pun bangkit, berpamitan untuk membantu sang ayah, meski ada tujuan lain di kepalanya, menemui Deden. Sebab cerita ini belum selesai, dan dia belum tentu bisa melawan semuanya sendiri. Setelah menyelesaikan makan, Fikri melangkah keluar dari rumah keluarga Prawira. Langkahnya mantap, namun pikirannya berat. Tujuannya jelas, menemui Deden, satu-satunya orang yang mungkin bisa membenarkan apa yang baru saja ia saksikan dari dia. Eman membiarkannya pergi. Ia tahu benar bahwa Fikri tidak sedang ingin membantu pekerjaan di luar, sebagaimana ia katakan pada ayahnya. Ia ingin memastikan sesuatu. Ingin tahu apakah benar dia memiliki kemampuan, seperti yang selama ini dipercaya dimiliki Deden. Rumah Deden terletak tak jauh dari situ, hanya beberapa langkah dari pekarangan keluarga Prawira. Saat Fikri tiba, Deden telah menunggunya di teras. Dari posisi duduk mereka, mata mereka langsung mengarah pada bangunan rumah keluarga yang kini dipenuhi teka-teki mistis. Ada apa, Fi? Apakah ada yang mengganggu di rumah keluarga Prawira? Di balik tirai jendela rumah itu, dua sosok diam-diam mendengarkan. Rusdi dan Yunita, ayah dan ibu Deden. Mereka telah lama tahu, jika menyangkut keluarga Prawira, terkadang yang kasat mata bukanlah yang utama. Kalau soal ada yang mengganggu, jangan ditanya lagi. Di rumah itu selalu saja ada yang mengganggu. Siang ataupun malam keadaannya tetap sama. Aku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu dengan kamu mengenai Nondia. Dia? Ada apa dengan dia?
Dia baik-baik saja, kan, saat ini? Alhamdulillah, Nondia baik-baik saja saat ini. Hanya saja tadi sempat ada gangguan yang terjadi ketika Nondia sedang makan. Pintu dapur di rumah itu kembali terbanting dengan sendirinya. Lalu permasalahan yang akan aku bicarakan dengan kamu dimulai setelah pintu itu terbanting sendiri. Nondia tiba-tiba menoleh ke arah pintu dapur, lalu marah pada sesuatu yang tidak bisa aku dan ibuku lihat. Saat itu, Nondia menjawab bahwa dirinya marah pada kuntilanak yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Dia bilang, kuntilanak itulah yang membanting pintu dapur sehingga menimbulkan keributan. Bapakku sampai masuk ke dalam rumah karena mendengar suara Nondia yang begitu marah. Setelah menjawab pertanyaan ibuku, Nondia mengambil gelas berisi air lalu mulai membaca doa. Setelah dia meniup air dalam gelas itu, dia menyiram ke arah ambang pintu dapur, dan kami semua langsung bisa mencium bau hangus yang begitu menyengat. Nondia kembali ke meja makan, lalu menenangkan ibuku dengan santai seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Dia mengatakan bahwa kuntilanak itu sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Di situ Deden terdiam, wajahnya memucat perlahan. Ia tahu, dia tidak berbohong. Kuntilanak di ambang pintu dapur itu memang ada. Ia sudah lama mengetahuinya, tetapi tak pernah menyebutnya pada siapapun. Fakta bahwa dia bisa menyebutnya, berarti dia sungguh melihat, seperti dirinya. Namun satu hal mengusik hatinya. Dia mampu mengusir sesuatu yang selama ini tidak bisa Deden lakukan. Deden, kenapa kamu malah diam saja? Kamu tidak mau memberi tanggapan atau mencoba membantuku membuktikan bahwa Nondia hanya berpura-pura bisa melihat. Dia tidak pura-pura, Fik. Deden menjawab cepat, suaranya tegas. Bahkan Rusdi dan Yunita yang mendengarkan dari dalam saling berpandangan. Mereka tahu, Deden tidak akan bicara seperti itu jika tak benar-benar yakin. Aku selalu bilang pada kamu dan kedua orang tuamu bahwa banyak sekali makhluk-makhluk halus yang selalu datang ke rumah keluarga Prawira baik itu siang ataupun malam. Tapi selama ini aku tidak pernah memberitahu pada kalian makhluk-makhluk apa saja yang sering menetap pada tempat-tempat tertentu di dalam rumah itu. Aku tahu persis kalau yang dikatakan oleh dia adalah benar, Fik. Di ambang pintu dapur rumah itu memang sering muncul sosok kuntilanak yang akan selalu membanting pintu untuk menakut-nakuti penghuninya. Aku belum pernah mengatakan soal itu pada siapapun. Jadi jelas aku percaya bahwa dia memang bisa melihat makhluk halus seperti bagaimana aku melihat mereka selama ini. Dia sama sekali tidak sedang berpura-pura, Fik. Perlahan, wajah Fikri berubah. Ia mulai mempercayai semua yang dilihat dan didengar dari dia. Tapi satu pertanyaan tersisa, dan jawabannya belum ia mengerti. Hanya saja saat ini aku sedang memikirkan, bagaimana bisa dia mengusir makhluk halus seperti yang kamu ceritakan tadi. Aku tidak punya kemampuan seperti itu, meski aku bisa melihat makhluk-makhluk halus. Aku pun tidak paham, Den. Yang kami lihat tadi sangatlah singkat dan tampaknya mudah sekali ketika Nondia lakukan. Seperti yang aku bilang, Nondia mengambil segelas air dan kemudian berdoa. Setelah itu dia langsung... Deden tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Tatapannya langsung tertuju pada rumah keluarga Prawira, tepat ke arah lantai 2. Makhluk itu kembali lagi ke lantai 2 rumah keluarga Prawira. Fikri mengikuti arah pandang Deden. Ia tak melihat apapun, hanya jendela yang terbuka lebar tanpa gorden. Namun beberapa saat kemudian, sosok yang membuat mereka menahan napas muncul, dia. Ia berdiri di lantai 2, dan dari tatapannya, Fikri tahu dia sedang melihat sesuatu yang mengganggunya. Tapi Deden tahu lebih, dia sedang berhadapan dengan makhluk hitam besar, sosok lain dari kegelapan yang datang kembali. Itu Nondia. Dia sedang marah pada makhluk itu, Fik. Dia benar-benar bisa melihat makhluk itu seperti aku melihatnya. Ayo, kita ke sana sebelum terjadi apa-apa pada dia. Mereka langsung berlari, nafas tergesa, kaki seolah tak menyentuh tanah. Dari dalam rumah, Rusdi dan Yunita keluar dan ikut menyusul. Ketegangan di udara makin pekat, menggulung mereka semua menuju satu pusat peristiwa, rumah keluarga Prawira. Di halaman, mereka bertemu Eman dan Laila, yang baru saja keluar dari dalam rumah. Wajah Laila pucat pasi, tangannya gemetar. Pak, itu Nondia naik ke lantai 2. Dia dengar suara benda jatuh seperti yang biasa kita dengar, dan tampaknya dia kembali marah seperti tadi. Belum sempat Deden dan Fikri merespons, suara dentuman kaca pecah menggema keras dari atas rumah. Semua menoleh, dan Deden melihatnya, makhluk hitam besar itu melarikan diri, seperti ketakutan. Sementara itu, dia berdiri di atas pembatas balkon lantai 2, suaranya menggema mengoyak malam. Genderuwo pengecut, bilang sama tuanmu, datang ke sini sendiri, dan hadapi aku. Katakan padanya untuk berhenti menjadi pengecut.
Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen untuk video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, goodbye.